Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi ya, tentang bagaimana membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk itu izinkan saya share screen dulu. Adit, mohon konfirmasi sudah kelihatan slide-nya? Kalau di saya sudah Pak Wayan. Oh, sudah. Semua Pak Putu. Yang lain juga sudah ya? Sudah. Ya baik, langsung. Ya nanti mohon konfirmasi kalau misalnya hilang ya. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Nah, kita mulai dari keyakinan belajar dulu ya. Nah, jadi dalam sesi ini kita akan sama-sama belajar ya. Untuk itu kita harus tepat waktu ya. Nah, ini semuanya sudah hadir. Kemudian kita harus saling menghargai sesama. Kemudian jika satu berbicara, semua mendengar. Jadi nanti mic-nya mohon dimatikan ya. Kemudian nanti dimohonkan semuanya berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Kemudian dimohonkan juga untuk fokus pada sesi belajar. Bisa disepakati Bapak Ibu? Siap. Ya, baik. Nah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma. Nah, di sini dalam membangun budaya positif, ya, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, jadi sekolah itu mempunyai peranan yang sangat-sangat besar dalam membangun budaya positif, ya. Sehingga diperlukan ya peranan atau juga keikutsertaan guru di dalamnya. Nah, untuk merubah paradigma kita, kita perlu mengetahui dulu miskonsepsi kontrol guru terhadap siswa. Jadi sering terjadi miskonsepsi ya, kesalahan konsep tentang kontrol guru. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Nah, kita sering beranggapan bahwa siswa dapat kita kontrol gitu ya. Nah, namun sebenarnya pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Ya, jadi tidak bisa memaksa ya untuk berbuat sesuatu. Jika siswa memilih untuk tidak melakukannya, ya jadi kita tidak dapat memaksa siswa untuk melakukan sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Nah, jadi anggapan kita bahwa guru dapat mengontrol siswa sebenarnya tidak benar ya, karena sebenarnya siswa mengizinkan dirinya untuk dikontrol karena memang tidak ada pilihan lain gitu ya. Jadi karena memang kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Jadi secara tidak langsung sebenarnya adalah siswa melakukan sesuatu karena terpaksa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bukan berarti kita dapat mengontrol siswa sebenarnya. Walaupun dia mau itu karena keadaan terpaksa gitu ya. Nah, kemudian ilusi yang kedua, konsepsi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya
dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi pada pendapat guru untuk berusaha. Nah, jadi sebenarnya penguatan positif baik ya, namun ternyata ini juga berdampak buruk bagi siswa ya. Nah, suatu saat ketika siswa menyadari, maka siswa akan menolak. Ya, efek lainnya adalah siswa akan menjadi tergantung pada penguatan yang dari guru gitu ya. Nah, kalau tidak ada penguatan, maka siswa tidak mau melakukan sesuatu. Nah, itu dampak negatifnya nanti. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita membuat siswa merasa bersalah, maka secara tidak langsung kita sudah mengarah untuk merasa bahwa dirinya itu tidak baik, gitu ya, karena dia merasa bersalah kan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Nah, kalau dipaksa kan tentu tidak baik ya, sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Dan ini akan memicu suatu permusuhan. Nah, kita kan beranggapan bahwa siswa kita bisa kita paksa untuk melakukan sesuatu kan gitu ya. Nah, walaupun tujuannya baik, itu ternyata tidak bagus untuk jangka panjang ya. Nah, itu tadi tentang beberapa miskonsepsi ya tentang kontrol guru terhadap siswa. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai makna kata disiplin. Kalau kita mengenal itu, ini erat kaitannya dengan aturan-aturan atau peraturan ya, dan hubungannya juga dengan sanksi kan gitu ya. Nah, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang berarti belajar. Nah, jadi kata disiplin itu artinya ternyata adalah belajar ya. Kemudian disiplin dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi, jika seseorang sudah memiliki disiplin, maka dia akan mampu menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan. Gitu ya. Jadi, arti dari disiplin sesungguhnya adalah, nah, jika sudah mempunyai disiplin, artinya mempunyai kemauan untuk belajar dan menggali semua potensi dirinya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi manusia. Nah, kita tentu mempunyai motivasi ya untuk melakukan sesuatu. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia? Ini juga berlaku untuk semua orang ya, termasuk guru dan siswa. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tentu kita pernah melakukan ini ya, kita melakukan agar tidak dihukum atau agar nyaman gitu ya. Nah, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu, orang akan berperilaku untuk menghindari masalah, ya, atau menghindari hukuman. Itu ini sudah kita juga sering mengalami ya. Jadi untuk agar tidak kena tilang, maka kita memakai helm. Nah, itu saat membawa sepeda motor itu misalnya. Nah, itu berarti masih pastinya dari luar ya. Karena tujuannya hanya untuk menghindari hukuman. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Nah, jadi orang biasanya melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari orang lain. Misalnya ada siswa kita yang ketika ada guru, mereka rajin ya, rajin menyapu, yang menunjukkan kerajinannya. Ya. Nah, mereka ingin mendapat. Kemudian untuk mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, kita harapkan ya, dimana siswa kita harapkan untuk memiliki tujuan ini ya, motivasi ini ya, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dengan memiliki motivasi ini, ya, maka siswa kita atau anak-anak didik kita akan mempunyai disiplin, ya, karena motivasinya bersifat internal. Nah, tidak lagi motivasinya karena takut kena hukuman atau karena keyakinan mereka bahwa yang dilakukan itu adalah memang yang mereka yakini benar dan baik. Nah, bagaimana caranya untuk membuat siswa memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai yang baik? Nah, kita perlu mengajak siswa kita untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kita perlu membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan atau menilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal, jadi secara umum ya. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya universal ya atau umum ya. Nah, orang akan lebih tergerak untuk melaksanakan keyakinan. Nah, seperti yang motivasi tadi ya, ketika sudah mempunyai motivasi dari internal, dari dirinya, bahwa siswa kita meyakini keyakinannya, ya, maka siswa kita akan menjadi lebih tergerak, gitu ya, daripada hanya mengikuti aturan. Nah, karena aturan itu kan sifatnya menekan ya, atau memaksa, gitu. Tapi kalau keyakinan memang diyakini, gitu ya, sehingga mereka ikhlas untuk melakukannya. Nah, dengan membuat keyakinan kelas, maka siswa kita memiliki disiplin positif. Nah, apa tujuan dari disiplin positif? Tujuannya adalah menanamkan motivasi kepada semua siswa agar orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Ya. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah mengarahkan siswa kita agar mempunyai motivasi yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Jadi menumbuhkan motivasi internal ya, sehingga dampaknya jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh hukuman dan hadiah. Ketika ini sudah terbentuk disiplin positif ini, itu siswa kita akan memiliki karakter. Nah, sekarang bagaimana membuat atau membentuk keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Jadi kalau peraturan
dia lebih rinci dan lebih nyata. Tapi kalau keyakinan kelas, dia sifatnya lebih abstrak. Dia merupakan gabungan ya, gabungan dari aturan-aturan yang ada. Jadi ada contohnya nih. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas lalu dibuat dalam bentuk positif. Ya. Jadi bukan kalimat negatif ya, tapi kalimat positif. Nah, keyakinan kelas seharusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Jadi kalau peraturan kan biasanya banyak ya, tapi kalau keyakinan kelas jumlahnya lebih sedikit sehingga mudah diingat ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi harus bisa diterapkan di lingkungan siswa ya, lingkungan kelasnya. Makanya nanti melibatkan siswa, siswa dan guru. Semua anggota kelas hendaknya ikut dalam pembuatan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Ya. Jadi semua anggota kelas ya, semua siswa, termasuk guru, juga berkontribusi. Nah, diskusi ya, curah pendapat tentang keyakinan-keyakinan atau kesepakatan-kesepakatan kelas yang akan dibuatkan keyakinan. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu dapat ditinjau lagi ya dari waktu ke waktu. Bila ada perubahan maka bisa disepakati. Selanjutnya langkah-langkah keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi semua siswa ya itu diberikan kesempatan untuk berpendapat. Tidak ada diskriminasi ya, tidak ada mengenamaskan siswa gitu ya. Jadi semua diberikan kesempatan untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihat. Semua masukan siswa itu ditulis ya. Semua masukan ditulis. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Ya. Jadi kalimat positif. Misalnya, contohnya jangan berlari di kelas. Karena ini ada kata jangan ya. Jangan berlari di kelas. Nah, ini sudah negatif ya, karena ada jangan di sini. Jadi berjalanlah di kelas. Ya. Jadi maknanya sama ya. Cuma bentuknya yang berbeda. Sehingga mengantarkan pemikiran siswa menjadi lebih. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Jadi ditinjau kembali ya pendapat-pendapat siswa yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Jadi dari semua pendapat-pendapat yang kita kumpulkan ya, carikan keyakinan yang menjadi inti dari peraturan itu. Misalnya, ada berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu. Nah, itu bisa disarikan ya, menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Ya, saling menghormati, peraturan-peraturannya berjalan di guru, datang tepat waktu, itu disarikan ya, dijadikan satu, dilebur ya, menjadi saling menghormati. Nah, keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati dan saling lihat lagi ya peraturan-peraturan yang lain dicarikan keyakinannya. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi setelah selesai mengumpulkan keyakinan-keyakinan berdasarkan peraturan yang disepakati, kemudian bersama-sama ya meninjau ulang lagi ya. Nah, hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Seperti yang disampaikan tadi bahwa keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak ya. Ya mulai 3 sampai 7 gitu ya.
3 sampai 7 keyakinan atau prinsip, sehingga mudah diingat. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Jadi yang kalau sudah selesai dibuat, jadi semua anggota kelas dapat dibaca lagi ya, dibaca ulang lagi, ditinjau lagi. Kemudian kalau sudah disetujui, dapat ditandatangani. Yang tanda tangan adalah guru dan siswa. Jadi karena anggota kelas ya, anggota kelas itu adalah guru dan siswa ya. Nah, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Nah, setelah ditandatangani ya, setelah dicetak dan ditandatangani, nah, dapat ditempel di dinding-dinding kelas yang mudah untuk dibaca siswa. Ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas ya. Ketika diskusi ya, bertukar pendapat, kemudian saya mencatat usulan dari siswa. Nah, sehingga ini bentuk keyakinan kelasnya untuk di kelas saya di kelas 2 ya. Di sini saya menemukan hal unik ya. Ternyata siswa kelas 2 itu belum semua punya tanda tangan ya. Nah, ini kayaknya ditulis huruf-huruf awalnya saja ya. A gitu. Lalu nulis A, semua ikut A gitu ya. Tapi ada sih yang sudah punya dan nulis nama. Gitu ya. Nah, inilah hal-hal unik yang sering kita temukan ya di kelas rendah. Karena memang kelas rendah itu kan belum bisa tanda tangan ya. Tapi kita mulai kenalkan agar mereka mulai belajar. Jadi ini sudah ditandatangani, masuk guru dan sini saya tambahkan mengetahui kepala sekolah. Gitu ya. Nah, biar bagaimana kita harus mengetahui juga ya, agar lebih legal ya. Jadi yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi semua anggota kelas itu perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu untuk senang. Nah, jika sudah senang maka sudah masuk ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas. Jadi kalau ada tugas, semua anggota kelas wajib untuk mengerjakannya. Kemudian semua anggota kelas perlu saling menghargai. Ini bisa ditunjukkan siswa dengan tidak ribut saat belajar, ya ketika atau ketika teman yang presentasi di depan kelas, yang lain tidak ribut, memperhatikan. Kemudian yang kelima, anggota kelas perlu merasa aman. Nah, di sini itu rasa aman itu sangat penting ya untuk dimiliki oleh semua orang ya. Kemudian ini keyakinan kelasnya sudah ditempel di dinding kelas ya. Nah ini karena memang saat kelas 2 itu harusnya siang ya, tapi karena sekarang lagi pembelajaran terbatas, tatap muka terbatas, jadi menggunakan perpustakaan ya. Nah ini saya tempel di dinding yang dekat dengan apa namanya ini ya, saklar sama kipas angin ya, sehingga nanti sering dilihat siswa. Nah itu tentang keyakinan kelas ya, dan juga langkah-langkah untuk membuatnya. Nah selanjutnya ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ya. Ini juga ada hubungannya dengan keyakinan. Yang pertama ya, kebutuhan dasar manusia itulah kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling hakiki ya, yang paling utama ya, karena semua orang perlu bertahan hidup ya. Nah kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan aman. Ya, jadi keyakinan kami yang kelima itu semua perlu aman ya, karena ini adalah kebutuhan yang utama. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima.
tentu semua orang juga memerlukan ini ya. Nah, kebutuhan ini kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar berkelompok. Nah, inilah ciri-ciri dari siswa yang kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi ya. Mungkin kita pernah menemui ya siswa seperti ini yang suka belajar berkelompok, gitu ya. Hanya mau belajar dengan guru tertentu, gitu ya, atau ingin sering cari perhatian, ya, karena ingin akrab dengan guru, gitu ya. Itu karena memang dia memiliki kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui oleh prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, tapi sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, mungkin juga kita pernah sering menemui ya, bahwa kita selalu ingin jadi ketua kelas misalnya. Jika kita minta memimpin doa selalu yang pertama, nah, itu berarti dia memiliki kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya. Terus merasa kecewa jika melakukan kesalahan, gitu ya. Lalu ingin menjadi yang terbaik. Nah, itu adalah ciri-ciri. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Nah, atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian atau kebebasan mempunyai pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan ya, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Nah, jadi intinya siswa yang memiliki kebutuhan ini atau kebutuhan kebebasan itu menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak. Ya. Siswa kita yang suka ya, memerlukan kebutuhan ini, dan suka coba-coba ya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka menuju bergurau. Nah, tentu juga kita pernah menemui siswa seperti ini ya, dan karakteristik ini suka bergurau, suka bermain ya, suka melucu gitu. Jadi dengan siswa yang seperti ini berarti punya kebutuhan kesenangan. Nah, itu tadi tentang kebutuhan ya, kebutuhan manusia ya. Nah, tentu berlaku untuk siswa kita. Nah, kita tentu harus memahami setiap kebutuhan dari siswa kita. Nah, selain kebutuhan ya, kita harus memahami kebutuhan, kita juga harus memposisikan diri ya. Memposisikan diri dengan, jadi kita memposisikan diri untuk memenuhi kebutuhan siswa. Adapun posisi kontrol guru yang pertama itu adalah posisi penghukum. Kita refleksi bersama ya, pernah kita menjadi seorang penghukum? Apa sih itu penghukum gitu ya? Nah, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Jadi tidak hanya fisik ya, verbal pun ternyata adalah bisa juga sebagai hukuman ya, dengan kata-kata ya, bisa melukai hati gitu ya.
Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Ini sudah dalam ancaman ya, sudah menghukum ya, menghukum perasaan ya, menciptakan rasa takut gitu ya. Kemudian yang kedua, kamu selalu saja salah. Ini menanamkan rasa bersalah kepada siswa. Dan langsung sudah menghukum psikis gitu ya. Ini contoh kata-kata guru yang mempunyai kontrol hukum. Apalagi jika melaksanakan hukuman fisik ya, misalnya berlari keliling lapangan, gitu ya, push up, apalagi sampai memukul, itu tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan ya. Kemudian ada posisi sebagai teman. Sebagai teman ya, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid ya, atau siswa, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Posisi sebagai teman ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, ya, hubungan antara guru dan siswa itu menjadi baik, ya, itu dampak positifnya. Kata-katanya yang berdampak positif, ayo bantulah dari ibu ya, ayo bantulah dari ibu ya, ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah ini kan menciptakan hubungan yang baik ya. Nah namun hal negatifnya adalah bila guru tidak membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya, atau saya pikir ibu adalah teman saya. Nah, ini akan menjadi kecewa ya. Nah kita juga kalau punya teman tidak bisa membantu padahal kita sangat perlu, itu kita akan merasa kecewa. Jadi tidak mau lagi berusaha. Jadi tidak mau lagi berusaha, siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu. Nah ini dampak negatifnya. Jika misalnya berlanjur dekat dengan Pak Guru misalnya, nah, maka siswa ini tidak akan mau ya disuruh oleh dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Jadi hanya mau disuruh oleh Pak Guru. Kalau ada tugas hanya kalau siswa ada tugas terus mengalami kesulitan hanya mau bertanya pada Pak Guru. Ya, jadi itu dampak negatifnya. Jadi aku memposisikan diri jika sebagai teman itu juga harus membatasi ya, agar meminimalisir dampak negatif ini. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Dalam posisi ini, ya, biasanya guru akan berusaha lebih lembut menggunakan kekeringan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Nah, kata-kata yang digunakan, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, jadi sini menciptakan perasaan siswa merasa bersalah. Nah, ini kan seperti yang dijelaskan di awal bahwa buat siswa merasa bersalah itu tidak baik ya. Itu akan membuat karakter siswa yang gagal karena menanamkan dalam diri siswa bahwa siswa itu tidak baik gitu ya. Adalah orang yang gagal. Jadi kalau bisa ini dihindari. Kemudian ada posisi sebagai monitor. Nah, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan ya. Jadi ini guru menjalankan peraturan-peraturan ya, dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Jadi memposisikan diri ya selalu menegakkan aturan ya, dan memisahkan hubungan pribadi. Nah, pertanyaan yang biasa diajukan biasanya peraturannya apa? Nah, jika ada siswa yang melanggar, maka menanyakan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya, jadi sebagai pemantau atau monitor ini menjalankan aturan dan konsekuensinya, ya, tanpa melihat hubungan pribadi. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer ya, posisi manajer, nah, atau juga bisa disebut dengan mentor ya, di mana guru berbuat bersama dengan murid, jadi bersama-sama ya, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, ya,
Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Jadi kuncinya di sini adalah guru bersama siswa, ya. Jadi bersama-sama kolaborasi di sini. Nah, kata-kata yang seorang manajer biasanya adalah apa yang kita yakini. Di sini sudah menanyakan keyakinan, ya. Apa yang kamu yakini? Jika kamu bersedia memperbaiki, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, jadi untuk membimbing siswa agar dapat mengatur dirinya. Kita ketahui bahwa kita tidak bisa mengontrol siswa, ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah membimbing, ya, agar siswa dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, ini salah satu contoh, ya. Foto ini ketika saya mengajak siswa untuk mencari solusi, ya, dari permasalahan yang dihadapi oleh ini bertengkar, ya, karena salah paham, ya. Jadi saya mengajak mencarikan solusi bersama-sama agar bisa berdamai. Nah, tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi dari 5 posisi kontrol yang tadi, dari penghukum, buat merasa bersalah, ya, pemantau, yang menjadi tujuan kita atau yang diharapkan, itu posisi yang diharapkan adalah posisi manajer. Jadi guru diharapkan menjadi seorang manajer dalam menghadapi permasalahan siswa. Nah, kenapa? Karena dalam posisi manajer ini guru, ya, mengajak siswa untuk bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, untuk mencari kebutuhannya, termasuk juga kebutuhan dari temannya. Jadi diharapkan kita berada pada posisi manajer, ya, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif. Nah, caranya untuk menciptakan lingkungan yang positif atau budaya positif adalah dengan restitusi. Nah, restitusi ini sebagai salah satu disiplin positif pada siswa, nah, sehingga dapat menciptakan budaya positif, gitu, ya. Nah, restitusi merupakan sebuah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, ya. Win-win solution. Jadi yang korban diuntungkan, ya, kemudian yang membuat salah juga diuntungkan dengan melakukan perbaikan. Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan melakukan restitusi, siswa kita dapat belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Nah, jadi ketika ada siswa yang bertengkar misalnya, nah, kita melakukan restitusi. Jadi kita minta siswa untuk melakukan perbaikan terhadap sikapnya, sehingga hubungan mereka menjadi baik, tidak bermusuhan lagi. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita harus minta maaf, gitu, harus tidak. Tapi apa yang bisa kamu lakukan, ya, untuk agar temanmu tidak menangis lagi, gitu. Sehingga siswa berpikir apa yang harus dia lakukan, sehingga dia menemukan sendiri, oh, saya harus minta maaf, saya berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya.
Jadi dengan kita memberikan pertanyaan, tentu dia akan melakukan refleksi ya, akan berpikir dia. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini dengan restitusi kita menanyakan alasan ya, alasan mengapa melakukan tindakan tersebut. Apa namanya? Misalnya Bapak mengerti ya, bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, namun apa alasanmu melakukan hal itu? Nah, itu dengan menanyakan itu dia akan mengungkapkan ya, mengungkapkan alasannya yang berupa kebutuhan. Oh, saya hanya ingin bermain. Saya hanya ingin bermain, Pak. Nah, berarti dia mempunyai kebutuhan untuk kesenangan kan, bermain ya. Nah, itu. Nah, dapat mengarahkan ya, kita dapat mengarahkan siswa bahwa bermain itu tidak harus menyakiti teman. Bermain itu dapat dilakukan secara lebih bijak, ya, tidak perlu teman apalagi sampai membuat temannya menangis. Nah, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan agar temanmu tidak menangis lagi? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita menuntun siswa untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, kemudian restitusi adalah cara yang terbaik. Ya. Jadi restitusi dulu, perbaikan diri itu adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi fokusnya pada karakter ya. Restitusi menguatkan. Jadi restitusi ini dapat menguatkan sikap. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat. Misalnya ketika siswa melakukan kesalahan ya, biasanya kan akan dibenci ya, atau tidak diajak lagi gitu ya. Tapi setelah siswa tersebut melakukan restitusi atau perbaikan-perbaikan terhadap sikapnya, nah itu nanti bisa diterima kembali di kelompoknya. Nah, kita dapat melakukan restitusi dengan menerapkan segitiga restitusi ya. Jadi segini. Nah, segitiga ini memiliki 3 sisi ya. Yang memiliki 3 sisi. Yang paling bawah ya, yang di alas ya, itu menstabilkan identitas. Nah, dapat mulai dengan menstabilkan identitas bila ada siswa yang melanggar keyakinannya. Nah, dengan cara apa? Kita stabilkan dulu perasaan siswa ya, dengan berkata seperti ini misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kita istilahnya ingin sama ya, ingin sama dengan anak tersebut ya, bahwa semua orang pernah melakukan salah gitu ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita kan jadi tenang ya, menjadi tenang gitu ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah ya, ke sisi yang ini ya, yang di kiri ya, validasi tindakan yang salah. Nah, dengan bertanya atau membuat pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau apa alasanmu melakukan hal tersebut. Kenapa kamu memukul temanmu? Nah, kamu validasi tindakan yang salah, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau ini bisa juga pertanyaan lanjutan ya. Adakah cara yang lebih baik ya, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia memukul temannya karena ingin akan pengakuan gitu ya. Dia ingin diakui bahwa dia yang paling hebat gitu. Nah, kita bertanya, apakah ada cara yang lebih efektif ya, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sehingga akan berpikir ya, siswa kita akan berpikir. Kemudian kita yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi kita ingatkan lagi kepada siswa kita keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Misalnya semua perlu belajar. Kalau misalnya pas pas belajar siswa itu mengganggu temannya, bisa kita kaitkan ke sana. Atau misalnya semua perlu merasa aman, gitu ya. Nah, karena semua perlu merasa aman, tidak boleh mengganggu teman, apalagi sampai menangis kan gitu ya. Nah setelah siswa
bukan keyakinan kelasnya. Nah, kita juga bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Atau apa yang lakukan agar dapat memperbaiki sikapmu? Ya, jadi dapat kita hubungkan sesuai dengan konteks masalahnya. Nah, itu ya tentang segitiga restitusi. Jadi ini bisa kita praktekkan ya nanti. Setelah ada keyakinan kelas ya, kita membuat keyakinan kelas siswa, kemudian kita mengajak siswa melaksanakan restitusi atau perbaikan sikap ya. Salah satu strateginya adalah dengan segitiga restitusi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi ya. Nah, tadi Murah melapor ya bahwa Esa mengganggu Murah saat belajar ya, betul? Nah, di sini Bapak tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah ya. Cuma Bapak mau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kira-kira apa alasan Esa bercanda? Kesenangan ya. Nah, menurut Bapak boleh mencari kesenangan tentang untuk bercanda hanya saat bermain, saat jam istirahat ya, saat belajar. Masih ingat nilai-nilai yang kita sepakati? Apa? Ya, nilai mengganggu teman harus saling apa? Menghargai, harus menghargai teman ya saat belajar. Kan semua perlu belajar ya, kan semua anggota kelas perlu belajar, boleh mengganggu, harus menciptakan rasa aman ya. Mau nanti memperbaiki, nggak boleh gitu lagi ya. Saya mau minta maaf sama Murah, kita di tas ini tangan kanan, yang itu lagi ya. Terima kasih. Nah, itu contoh video singkat ya, penerapan segitiga restitusi. Berikan sedikit gambaran ya pada rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan membangun budaya positif di sekolah dengan memperhatikan posisi kontrol, kebutuhan siswa, ya, dan juga dengan melaksanakan segitiga restitusi. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Jika rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ingin diskusi, mungkin permasalahan di kelas ya terkait dengan perilaku siswa, mari kita sama-sama belajar ya. Mungkin penjelasan yang terlalu cepat ya, ini bisa saya ulang lagi. Ya, Pak Adit, silakan Pak Adit. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Wayan. Selamat malam teman-teman yang lain juga yang sekedar mengisi kegiatan diskusi mantan. Sebenarnya yang juga nunggu masukan dari teman-teman juga yang lain, senior-senior yang yang sangat tertarik dengan adanya keyakinan kelas yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan. Mungkin yang lakukan sendiri di kelas yang sudah yang lakukan itu berupa kesepakatan kelas ya, mungkin juga teman-teman yang lain juga pernah atau sedang melaksanakan kesepakatan kelas di kelas yang tujuannya juga kurang lebih sama untuk menanamkan sikap-sikap positif untuk siswa dan
seperti kedisiplinan, ketaatan, yang seperti disampaikan tadi. Nah, pertanyaan tiang, kira-kira apa bedanya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Apakah mungkin nanti kesepakatan kelas itu juga termasuk dalam keyakinan kelas gitu, dan ini sedikit pertanyaan ringkas tiang. Terus kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Wayan menerapkan keyakinan kelas di kelas rendah, di kelas 2 itu ya. Yang saya penasaran yang tadi juga disampaikan Pak Wayan, beberapa kesepakatan kelas, kurang lebih 5 keyakinan kelas yang disampaikan dan diusahakan untuk diyakinkan oleh siswa gitu ya. Yang saya fokuskan ini rasa penasaran yang bagaimana penerapan keyakinan kelas di kelas rendah itu Pak ya. Misalnya ini kejadian nyata saja nggak, misalnya seorang siswa mengganggu temannya, apalagi siswa kelas rendah itu sering bermain saat saat temannya sedang menulis, misalnya diganggu, itu kan otomatis dia, nah kalau bahasanya kan melanggar keyakinan kelas yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi, terutama keyakinan kelas tentang rasa aman ke. Nah, gimana sikap Pak Wayan sebagai guru untuk menyikapi hal tersebut? Itu yang penasaran dia. Mungkin itu aja beberapa pertanyaan dan masukan. Terima kasih Pak Wayan. Baik, terima kasih ya. Atas pertanyaan dan masukannya, saya hilang. Nah, pertanyaan yang menarik ya tadi Pak Adit. Nah, yang pertama, apa perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya, maksudnya ya. Di mana Pak Adit sudah menerapkan keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas ya selama ini ya. Nah, sebenarnya hampir sama ya, cuma segini, antara kesepakatan kelas dan keyakinan ada perbedaannya. Kesepakatan itu, nah di kesepakatan kan jika siswa melanggar ya pasti ada ya. Nah, kalau di keyakinan kelas itu kita tidak memberikan yang namanya sanksi, tapi kita mengarahkan siswa untuk meyakini, lalu meyakini apa yang telah kita sepakati. Nah, intinya gini, kesepakatan kelas itu ya, dapat dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, contoh tadi kan kita tidak boleh datang selalu tepat waktu. Ya. Kemudian tidak berbicara saat mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Nah, kita bisa gabung kesepakatan keyakinan, yaitu saling menghargai. Intinya di sana, jadi ketika kesepakatan kelas itu ada sanksinya kayak peraturan ya. Jika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kita ada sanksinya. Kan gitu Pak Adit ya. Nah, kalau di keyakinan kita lebih mengarahkan siswa untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk meyakini apa yang telah diyakini bersama. Itu Pak Adit. Kemudian bagaimana menerapkan keyakinan kelas di kelas 2 gitu. Nah, ini memang atau di kelas rendah ya, 2-3 ya. Ini memang tantangan tersendiri ya Pak Adit ya. Tantangan tersendiri karena memang di kelas rendah ini kan memang benar-benar perlu kesabaran ya dalam menuntun gitu. Nah, ketika kita menanamkan keyakinan kelas ini, sebenarnya dari menyusunnya pun ya, dari membentuk
keyakinan kelas itu memang tantangan tersendiri ya, kan, di mana kita bisa memancing siswa untuk berdiskusi, gitu ya. Bagaimana memancing siswa rapatnya, kita juga perlu uh, apa namanya, memancing itu ya agar agar siswa mau aktif berdiskusi. Nah di kelas rendah kan masih sangat bimbingan ya, tidak 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 bisa disamakan dengan kelas tinggi yang sudah mempunyai kepercayaan diri yang lebih gitu ya. Nah kemudian setelah terbentuk, nah, kita belum menerapkannya. Nah cara menerapkannya tentu dengan melaksanakan di 3 restitusi tadi yang jadi kita bisa melaksanakan segitiga restitusi dengan yang di tahap akhirnya, yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, ketika siswa melakukan melanggar keyakinannya, kita memvalidasi dulu. Artinya kita menanyakan alasan, ya, alasan mengapa melakukan tindakan itu. Kemudian kita mengarahkan siswa ya untuk mengingat keyakinan kelasnya, melakukan perbaikan-perbaikan atas nyata yang telah dilakukan. Itu sih Pak Adit ya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Adit ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kesepakatan keyakinan kelas itu dia sifatnya adalah untuk memperbaiki sikap ya, bukan hukum. Jadi tidak ada sanksi, tidak ada hukuman, tapi yang ada adalah perbaikan sikap. Jadi mengarahkan siswa untuk memperbaiki sikapnya dengan melihat keyakinan-keyakinan yang telah. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin menambahkan pendapat. Silakan. Pak Adit dulu, gimana Pak Adit? Ada yang masih mengganjal kita. Siap. Nggih. Berarti kalau keyakinan kelas itu lebih ke pembimbingan ya nggih. Nanti coba yang juga coba terapkan gitu, mudah-mudahan bisa. Kalau Pak Wayan bisa, mudah-mudahan juga dia bisa gitu. Nggih. Makasih penjelasannya Pak Yan. Siap. Yuk sama-sama Pak Adit ya. Jadi saya juga masih belajar ya untuk menerapkan ini. Pengucapan kata-kata yang negatif ya, jangan ya. Itu juga kadang-kadang karena mungkin sudah terbiasa ya, atau banyak kata-kata yang memaksa itu ya, kalau bisa kita kurangi gitu. Kamu tidak boleh, kamu tidak boleh, kamu tidak boleh, itu sudah kalimat yang negatif ya. Jadi kita harus ubah menjadi kalimat positif. Kamu harusnya ya, bermain, kamu harusnya rukun dengan teman, sehingga bisa belajar dengan baik. Ini memang agak susah ya, dan perlu pembiasaan yang sering dilakukan ya, sehingga bisa kita. Baik, mungkin ada lagi Bapak-Ibu yang lain. Waktu menyatu. Baik, terima kasih Pak Wayan atas kesempatannya. Begitu juga teman-teman semua, guru-guru hebat dari berbagai daerah yang telah hadir dalam ruang Gimit pada malam hari ini. Om Swastiastu. Apakah kedengaran suara saya Pak Wayan? Kedengaran. Baik, terima kasih Pak Wayan. Di sini saya sedikit mungkin menyimak apa yang disampaikan Pak Wayan tadi tentang kesepakatan kelas. Nah, yang saya ingin tanyakan, di sekolah kan sudah ada tata tertib Pak, atau peraturan akademik itu yang mengatur tentang kedisiplinan siswa. Nah, apakah perlu itu harus ada keyakinan kelas? Karena kan sudah ada tata tertib yang mengatur sebuah
tingkah laku atau perilaku siswa. Nah, ini apakah perlu adanya keyakinan kelas gitu. Tadi yang disampaikan bersama Pak Wayan, nah tentang keyakinan kelas itu adalah sifatnya abstrak. Nah, abstrak ini terus terang saya belum paham Pak Wayan. Nah, mohon maaf sebelumnya juga. Nah, mungkin yang kedua Pak Wayan dijelaskan ada di restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Tadi kan disampaikan oleh Pak Wayan restitusi itu bukan paksaan melainkan tawaran. Kalau pengalaman saya di kelas Pak Wayan, nah seperti siswa kalau tidak dipaksa untuk meminta maaf kalau berbuat salah sulit. Nah, mungkin Pak Wayan punya tip atau triknya. Nah, seperti yang disampaikan tadi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, maksudnya menawarkan saja saya sulit. Anak-anak coba berdamai dengan temannya. Sulit Pak, kalau tidak dipaksa sulit. Itu pengalaman saya. Mungkin seperti itu Pak Wayan. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Terima kasih atas waktunya Pak Wayan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi menarik sekali ya yang disampaikan oleh Ibu. Yang pertama, kita perlu membuat keyakinan kelas, karena di sekolah sudah terjadi sekolah. Bahwa pada bagaimana cara menerapkan ya, institusi ya. Saya mulai dari yang pertama ya. Sebenarnya memang di sekolah kita itu pasti sudah ada tata tertib ya, tata tertib sekolah ya. Nah, apakah kita perlu untuk membuat keyakinan kelas? Nah, ini juga pertanyaan yang sering muncul ya. Kan sudah ada tata tertib, kenapa lagi membuat keyakinan kelas? Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa untuk menciptakan disiplin positif ya, kita itu perlu menanamkan motivasi yang internal dari diri siswa, bukan karena adanya hukuman, karena tata tertib itu pasti dia mengarahnya adalah sanksi. Itu biasanya bukti ya, kalau melanggar pasti ada sanksi. Nah, sehingga jika ada sanksi, Ada sanksi. sudah dipaksa. Kalau kita tahu bersama bahwa kita tidak bisa memaksa siswa, kita tidak bisa memaksa manusia ya, termasuk siswa kita. Karena ketika siswa kita dipaksa, pasti dia akan. Nah, mungkin pada saat dipaksa itu mau berubah, kita dihukum, misalnya ketika bertengkar dengan temannya, kita karena dia lantar, siswa tidak boleh bertengkar di kelas misalnya, tapi mereka bertengkar, kemudian siswa kita berikan sanksi, misalnya sanksinya apa misalnya, dan sanksinya bernyanyi di kelas. Nah, mungkin siswa kita melakukannya, namun dalam jangka waktu panjang itu tidak akan baik ya, karena motivasinya bukan dari dalam dirinya, tidak meyakini ya, tapi karena hukuman. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, nah keyakinan kelas ini kan dibuat di kelas masing-masing. Jadi peraturan sekolah itu tetap ada peraturan sekolah itu, tetapi kita kembali membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang dibuat di kelas masing-masing. Nah, yang disepakati oleh kelas, termasuk guru dan siswa. Nah, dari peraturan-peraturan yang ada itu kita gali lagi yang mana yang mau disepakati. Kayak kita buat kesepakatan kelas dulu di Pak Adit ya. Itu Pak Adit sudah membuat kesepakatan kelas, tinggal membuat keyakinannya. Jadi tinggal membuat poin-poin keyakinannya ya. Membuat keyakinannya, sehingga dari keyakinan kelas ini kita mencoba agar siswa memiliki motivasi intrinsik, ya, motivasi dari dalam dirinya sendiri dengan mempercayai apa yang jadi keyakinannya. Misalnya saling menghargai. Nah, ketika siswa bertengkar, itu kita akan menanyakan kepada siswa apa keyakinan yang telah kita sepakati. Nah, siswa akan menyebutkan saling menghargai. Nah, itu dia akan berpikir apakah sudah saling menghargai jika
bertengkar. Nah, jadi kita tidak langsung menghukum, tapi kita mengajak siswa melakukan restitusi, bosku. Jadi kita mengajak siswa untuk melakukan perbaikan. Nah, dengan kita menanyakan keyakinannya, kita harus saling menghargai. Nah, apa tindakanmu untuk mewujudkan sikapmu itu atau keyakinanmu itu? Tentu dia akan berpikir, saya bertengkar berarti sudah salah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana, apa yang harus kamu lakukan untuk melaksanakan keyakinan itu? Saya dengan cara kita terus gali, bos. Jadi mungkin memang perlu pembiasaan juga ya untuk hal ini. Jadi tidak langsung kita menerapkan kemudian langsung siswa kita mau melakukan, ya. Apalagi dengan karakter yang berbeda-beda ya. Nah, itu juga kita perlu memahami kebutuhannya. Nah, karena tadi kita memahami kebutuhan siswa juga. Nah, dia melakukan itu karena apa? Makanya kita perlu validasi alasannya. Gitu. Kenapa kamu memukul temanmu? Karena apa misalnya? Karena bercanda atau karena ingin hebat itu misalnya. Berarti kita memvalidasi kebutuhannya apa. Kita mengarahkan kebutuhannya itu apakah harus dengan menyakiti teman. Ya. Nah, jadi kembali lagi kita juga harus memahami baru kita mengarahkan untuk melakukan diskusi atau perbaikan. Mungkin seperti itu Pak. Untuk cara menerapkannya seperti tadi ya, dengan segitiga restitusi itu ya. Bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi? Yang pertama dengan menstabilkan identitas dulu ya. Jadi kita menyamakan persepsi dulu dengan siswa ya. Kita masuk dulu agar siswa itu menjadi tenang gitu ya. Dengan cara mungkin bertanya ya. Nah, semua juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita langsung menjas bahwa dia itu bersalah. Jadi kita harus masuk dulu ke jiwanya dia. Nah, ini bukan psikologi ya. Bapak juga pernah melakukan salah. Bapak juga pernah bertengkar. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa. Ya, kita harus menyelami dulu dirinya dia. Gitu. Kita harus sama. Kita merasa sama, kita sudah merasa sama, baru kita tanya, Pak, mengapa kamu memukul teman? Dia akan menyatakan alasannya. Sanalah kita bisa melihat kebutuhannya apa. Gitu. Ya, saya hanya bermain Pak. Berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Itu ya. Dia ingin senang kan, bermain. Kita bisa mengarahkan, adakah cara yang lebih baik untuk bermain tanpa menyakiti teman? Mungkin dia akan berpikir kan, ini akan juga dapat melatih berpikir kritis siswa kan. Dia akan berpikir ada nggak cara yang lain agar teman saya tidak sakiti ketika saya. Terus setelah itu kita menanyakan lagi keyakinannya. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Karena mungkin pasti ada saling menghormati, saling menghargai. Kan? Nah, terus apa yang dapat kamu lakukan agar teman itu? Kalau kita sampai terluka, berarti kita arahkan agar dia mau mengobati. Gitu. Dia mau mengobati, mau minta maaf. Gitu ya. Kalau sampai bajunya robek, maka kita bisa mengarahkan agar ganti bajunya. Nah, mungkin ini tidak mudah ya, tentu kita perlu kesabaran untuk menjadi seorang manajer ya. Bagaimana kita bisa mengarahkan siswa agar si korban ini penuhi kebutuhannya, ya. Kemudian si pelaku ini juga jadi tidak ada yang dirugikan. Nah, tentu ini tidak mudah ya. Beberapa kali saya mencoba itu, memang ada siswa yang hanya diam saja. Ini kan kembali lagi ke karakter siswanya ya.
hanya diam, ditanya nggak nyaut. Nah, di sinilah peran kita sebagai seorang manajer bagaimana mampu untuk mengatasi. Apalagi di kelas rendah, waktu kan di kelas 4 ya, itu sudah lebih tinggi gridnya. Kalau kelas 2 seperti saya ini agak susah juga gitu. Tapi saya berusaha terus berusaha untuk menerapkan segitiga fungsi. Tapi sekarang sudah mulai sih mereka memahami. Kalau ditanya segitiga tadi, minimal dia ingat saling menghormati, minta maaf, tidak mau berjanji tidak mengulangi lagi. Jadi untuk menerapkan restitusi itu dengan salah satunya dengan menerapkan restitusi. Oke, mungkin seperti itu Pak Bro, kurang lebihnya mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Pak Wayan, terima kasih atas apa. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak Wayan, saya juga baru ini mendengar masalah keyakinan kelas. Yang saya tahu dulu kan peraturan kelas, ada tata tertib kelas. Kebetulan baru saya mendengar tentang keyakinan kelas. Berarti intinya dari keyakinan kelas ini agar peserta didik itu meyakini kesalahannya tanpa diberitahu oleh guru dan meyakini bahwa perbuatan itu salah dengan sendirinya tanpa dia tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut. Berarti intinya tanpa pemberitahuan oleh guru, siswa sudah dapat meyakini bahwa perbuatannya itu salah dan tidak akan mengulang lagi. Mungkin seperti itu ya Pak Wayan, dari keyakinan kelas tersebut. Nama tahunnya seperti itu. Lama kelamaan kita memiliki yang positif, artinya itu mampu meyakini apa yang dia percaya. Yang dia percaya apa dia paling hormat, bisa menghargai. Nah, jika mereka sudah yakin, maka dengan sendirinya dia akan melakukan hal-hal yang memang jadi dengan sendirinya akan disiplin, akan tertib dia. Ya, berarti tanpa ada paksaan dan ada apapun, dengan sendirinya siswa akan berbuat yang positif mungkin atau tidak melanggar peraturan tadi yang disampaikan Pak Wayan, mungkin seperti itu ya. Jadi ya, positif ya, motivasi dari dalam dirinya. mungkin, kalau kita pakai kesepakatan atau tata tertib kan itu masih menurut saya bagus Pak Wayan tadi, kalau memang seperti itu tujuannya bagus sekali. Dari keyakinan kelas ini dengan sendirinya siswa sadar akan kesalahannya sendiri dan tanpa diperintahkan oleh guru mungkin atau orang lain dia akan menyadari kesalahannya dan mau meminta maaf kepada teman yang pernah dia berbuat salah, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu saja Pak Wayan, terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih Pak Buku atas pertanyaan dan juga pertanyaan. Baik, mungkin rekan-rekan yang lain ada lagi? Sudah pas? Pak Winter, silakan Pak. Pak Winter, silakan. Ini sepertinya hangat diskusi kita yang belum kopi bisa ambil kopi dulu dan tambah hangat. Ya Pak Putu. Itu lagi kendala sinyal itu. Ya. Baik, kayaknya sudah tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada mungkin kita sesi foto ya. Terus sebentar yang itu dulu baru kita sesi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Tadi juga diskusinya sangat hangat. Namun karena keterbatasan waktu kita harus akhiri sampai ini. Namun diskusi kita tidak hanya di sini ya. Kalau misalnya ada kendala, ada permasalahan tentang menemukan budaya positif di sekolah, kita sempat melakukan diskusi ya, saling memberikan masukan, saling memberikan. Nah tadi mungkin dalam penyampaian banyak kekurangan ya, karena saya juga masih belajar, mohon maaf ya yang sedalam-dalamnya.
apabila saya nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktu di malam hari ini untuk belajar bersama menunjukkan budaya positif di sekolah. Baik, sebagai akhir kata, saya